وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pasal kedua dari kitab At-Tawdih wal Bayan di Syajaratul Iman membahas al-umur allati yustamaddu minhal iman, membahas tentang perkara-perkara atau hal-hal yang menjadi sumber atau bahan bakunya iman. Bahan baku atau sumbernya iman. Istimdad yaitu pengambilan bahan baku iman itu dari apa kok bisa jadi iman. Itu yang disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam kitab ini, dan beliau kemudian mengatakan, wa hadza faslun 'azimun atau hadza faslun 'azimun naf'i wal hajah balid daruratu masatun ila ma'rifatihi wal 'inayatu ma'rifati wattisafan. Ini adalah bab yang manfaatnya sangat besar, bahkan kebutuhan untuk memahaminya itu sangat mendesak, bahkan sampai tingkat darurat untuk memahami iman itu materinya dari apa sih, apa yang membuat kita tuh bisa beriman, apa yang membuat kita itu menuju kesempurnaan iman. Ya, kenapa begitu? Kenapa disebut hajat sangat ya atau darurat mendesak? Wa dzalika annal iman huwa kamalul 'abdi. Demikian karena iman adalah kesempurnaannya hamba di iman. Kesempurnaannya hamba itu di iman. Nah, hamba kalau udah enggak ada iman, udah hancur. Ya, kalau udah enggak ada iman, enggak ada ketakwaan, udah itu apa yang bisa diharapkan dari orang itu? Dari semua masalah, besar atau kecil. Kalau emang dia enggak punya iman, antum enggak bisa mengharapkan apa-apa dari orang ini, Pak. Bahkan hatta orang ini orang kaya, dermawan, tapi enggak punya iman. Sebenarnya antum enggak bisa mengharapin apa-apa dari dia. Pertama, karena hartanya belum tentu halal, itu dia. Itu satu, belum tentu halal. Oke, jika pun itu halal, mungkin warisan atau mungkin memang dia cari yang halal. Tapi dia enggak punya iman. Belum tentu nanti ketika antum nikmati hartanya, entah dipinjam, entah dikasih ke kita atau gimana, next time belum tentu dia itu tidak mengukit kembali apa yang telah diberikan. Masih ada potensi-potensi kita itu tidak diuntungkan dengan ketidakberimanan dia, walaupun kita dibaik-baikin pada suatu ketika. Ya kan, dalam Islam istilah al-mannan yaitu orang yang suka mengungkit kebaikannya, itu dosa besar. Bukan dosa kecil itu, dosa besar. Ya, suka mengungkit kebaikannya itu dosa besar. Nah, jadi iman ini yang melengkapi hamba itu, yang membuat hamba itu yang kita nyaman dengannya. Kita bisa berharap seperti manusia berharap pada manusia secara normal, secara tabiat, dari segi kita mengharapkan dia tuh orang baik gitu loh. Iya. Memang ada orang non-muslim yang memang baik. Memang ada muslim fasik namun dia punya sisi baiknya. Itu ada.
Tapi tetap kita nggak bisa merasa nyaman dan aman untuk kondisi apapun. Dalam hubungan suami istri juga begitu. Ya. Saling curigaan antara suami dan istri itu karena apa sebenarnya? Karena ada ketidakcocokan iman sebenarnya. Baik salah satunya atau dua-duanya memang kurang bagus imannya. Coba kalau misalnya dua-duanya beriman. Kalau satu ketahuan salah, lama-lama ngaku dan juga akan meralat dirinya dan semua baik-baik aja insyaallah. Karena iman, karena rumah tangga ini lillahi ta'ala dan seterusnya. Sulit kita betul-betul berharap banyak pada orang yang imannya kurang atau tidak beriman. Kita malah kerap kali berharap kebijaksanaan orang-orang yang kita kenal dia punya iman. Makanya kita tuh merasa dia orang baik dengan imannya yang dia tampakkan atau yang tampak darinya. Jadi al-iman huwa kamalul abd. Iman itu adalah kesempurnaannya hamba. Wa bihi tartafi'u darajatuhu fid dunya wal akhirah. Dengan iman derajat hamba itu terangkat di dunia dan di akhirat dengan iman. Derajat hamba terangkat di dunia dan di akhirat. Tapi tentu kita nyarinya akhirat dulu, dunia ngikut sebenarnya. Dan itu kecil dunia itu dibandingkan akhirat kecil jauh. Maka dengan iman Allah mengangkat derajat kita dunia dan di akhirat. Kemudian wa huwa as-sababu wat tariqu likulli khairin ajilin wa ajilin. Iman adalah sebab dan jalan bagi setiap kebaikan, baik yang segera maupun yang tertunda. Khair, kebaikan itu ada yang ajil, segera, on time, segera, cepat datangnya. Ada yang ajil, tertunda, entar. Ajil itu yang segera nih di dunia. Atau ajil pakai hamzah itu yang entar-entaran atau mungkin di akhirat kebaikan. Dan iman itu adalah jalan menuju kebaikan kapanpun itu nanti, mau dalam waktu dekat atau dalam masa jangka waktu yang panjang. Maka iman jalan menuju ke itu, ke kebaikan itu. Wala yahsulu wala yaqwa wala yatimmu illa bima'rifati ma minhu yustamad. Namun iman tidak akan terwujud. Iman tidak akan menguat, iman tidak akan sempurna kecuali dengan mengetahui dari mana iman itu diambil. Dari mata airnya dan dari sebab-sebabnya, dari jalan-jalannya, itu yang harus kita ketahui. Ya. Wallahu ta'ala qad ja'ala likulli matlubin sababan wa tariqan yusilu ilaih. Secara sunatullah udah jadi jalan takdir seterusnya dan kapanpun Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap tujuan itu pasti ada sebab dan ada jalan yang mengantarkan kepadanya. Ya, di mana di situ ada tujuan, pasti ada sebab menujunya dan ada jalan menujunya. Pasti itu. Ya, kalau memang kita minat banget ke situ, akan bisa baik sekarang udah terbukti. Kita sebenarnya mau kemana aja sekarang bisa loh. Kalau ini hanya secara duniawi kita mau pergi ke suatu tempat misalnya, bisa. Ya, yang mungkin kita awalnya hanya lihat di peta. Ya, ternyata sekarang pun ada akses menujunya. Ya, bahkan betapa banyak ya ilmu pengetahuan yang dahulu itu hanya diajarin di pesantren. Sekarang sampai di lubang buaya juga ada gitu. Kajian-kajian kitab misalnya kayak gini, ini kan kajian kitab walaupun jemaah nggak bawa kitabnya dan nggak tahu kitabnya kayak gimana, ya kan? Tapi nanti nyimak aja. Ini biasanya hanya di pesantren dulunya. Maka pada waktunya segala yang didambakan itu sebenarnya ada jalannya. Itu udah sunatullah. Ya, kalau zaman dulu jalan harus jalan jauh pakai onta, pakai bahan jalan kaki beratus kilometer, beribu kilometer. Kalau sekarang lebih dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi makin kemari sebenarnya makin banyak bukti bahwasanya akses kemana-mana dan kapan saja itu Allah mudahkan. Nah, kemudian dan iman, wal iman a'zamul matalibi wa ahammuha wa a'ammuha.
Iman itu adalah tujuan yang paling agung, tujuan paling penting, dan tujuan yang paling luas. Oke. Dahulu kalau orang-orang kalau mau haji, itu kan naik kapal laut. Ya, itu salah satu tujuan paling penting dalam beragama kita, umroh atau haji. Kalau dulu umroh susah, ya sekali ke Saudi, ke sana, sekali ke Makkah, untuk pulang mungkin tahun-tahun depan. Haji, naik kapal laut, dan bukan mustahil, mungkin puluhan tahun lalu atau 100 tahun lalu atau entah kapan kapal laut sebagian mati di tengah perjalanannya di kapal. Ada yang dikatakan pernah juga ada yang sampai tenggelam kapalnya. Jemaah Indonesia dulu banget. Ya mungkin berita-berita itu udah nggak ada, maksudnya udah tenggelam berita itu oleh zaman. Nah, saking sulitnya dulu itu. Berapa Pak ke kapal laut? Mungkin Pak Haji pernah nggak kapal laut ke sana Pak dulu? Udah pesawat modernnya. Sebulan tak kira-kira? 3 bulan. Bagi gitulah ya. Ya itu kan 3 bulan. Ya jangan 3 bulan Mbak. Kita zaman sekarang orang modern kayak gini 2 hari aja di atas kapal laut. Tanpa sinyal internet. Isinya laut doang udah gitu monoton. Itu udah renyem banget dah rasanya. Nah ini 2 bulan, 3 bulan. Dan itu berjuang. Survive. Mereka dulu masih kuat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang gak sempat haji? Mungkin gak kepikiran haji itu kayak gimana. Hanya melihat Ka'bah itu cuman di figur-figur apa di tembok-tembok doang, foto gitu. Dulu mungkin. Tapi coba sekarang. Ya, ini sekaligus saya juga menyatakan insya-Allah Jumat tengah malam insya Allah saya berangkat ke Soekarno-Hatta, insya Allah saya mau umrah. Jadi pekan depan insya Allah saya nggak hadir ya. Terserah mungkin mau diganti Pak Toto untuk isi kajian nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi itu kan tujuan yang sangat agung. Yang Allah Ta'ala sudah kasih petunjuk jalannya begini, yaitu naik kapal laut dan seterusnya ya. Oke. Dulu makin kemari Allah permudah. Sampai buat umroh aja sampai sekarang bisnis travel masih berjaya, bagus Masya Allah. Masih walaupun agak mengalami kelesuan dibandingkan tahun-tahun lalu, tapi sekarang apa-apa mudah. Pemerintah Saudi makin dipermudah. Karena emang kepentingan bisnis untuk negara juga. Karena income negara banyak dari situ juga. Nah, coba lihat di sini. Betapa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan suatu pencapaian, tujuan, titik atau poin yang dituju, awal-awalnya mungkin agak sulit. Tapi pada waktunya dengan rahmat Allah dan kebijaksanaannya Allah permudah. Oke. Baik. Ada pencapaian yang lebih tinggi lagi, yaitu beriman. Beriman. Ini tujuan yang paling besar, tujuan paling penting, paling agung, paling luas. Maka Allah juga pasti akan memberitahu, memberikan kisi-kisi bagaimana supaya dapat kriteria beriman, gitu. Pasti dikasih tahu. Sejak turunnya wahyu sudah dikasih tahu. Sejak Nabi zaman Rasulullah dikasih tahu semuanya itu. Ya kemudian dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa qad ja'alallahu lahu mawadun kabirah tajlibuhu wa taqwihi kama kana lahu asbab tud'ifuhu wa tuhi. Allah juga menjadikan untuk iman bahan-bahan besar yang menariknya dan menguatkannya. Sebagaimana iman juga punya sebab-sebab yang melemahkan dan merapuhkannya. Jadi ada penguat iman dan ada pelemah iman. Ya, ada penguat iman dan ada yang bisa melemahkan iman. Oke, jadi iman itu bukan sekadar klaim di lisan doang, saya beriman, saya cinta sama Allah, saya cinta Rasul, saya dan seterusnya. Tapi iman itu suatu hal yang memiliki waqud, memiliki bahan bakar, memiliki materi. Ya. Dia berupa ilmu, tadabbur, perenungan, pengamalan,
dan juga manhaj kehidupan. Dan Syekh Sa'di sini menyebutkan wa mawadduhul lati tajlibuhu wa taqwih. Ya, materi yang menjadikan iman itu kuat. Ya, materi yang menjadikan iman itu kuat dan makin yaitu didapatkan ada dua. Imma dia bahannya bahan global, mujmal, atau bahan mufassal, yaitu rinci. Jadi bahan-bahan iman yang menguatkan iman itu ada dua, yaitu bahan yang sifatnya global dan bahan yang sifatnya rinci. Adapun yang global, amal mujmal fahuwa at-tadabburu li ayatillahil matluwati minal kitab was sunnah. Kalau yang global itu diantaranya mendalami ayat-ayat Allah yang dibaca baik dari Alkitab, Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis. Hadis secara label dia bukan ayat, tapi secara maksud dari wahyu atau maksud dari perenungan dia adalah ayat. Tapi secara label, secara nama dan fungsi ya dan lafal bukan ayat. Tapi secara maksud diturunkannya wahyu dia seperti ayat. Maka dikatakan bahwasanya hal yang menguatkan iman yaitu kita melihat ayat Allah, mentadabburinya, bertafakuh dengannya, dan juga sunnah hadis Nabi SAW. Apapun hadisnya itu. Maka coba kita baca hadis Nabi SAW, apapun random hadis Nabi itu baca. Ya. Kita baca, kita maknain, maka sebenarnya itu bisa menambah iman kita. Ya, gitu. Ya. Ini kenapa pada pegang HP ada apa, Pak? Lagi ngerekam, lagi notulen atau gimana nih? Nyatet. Masya Allah. Oh, enggak nyangka biasanya nyatet anak-anak muda kalau di HP. Masya Allah. Kok sekarang ada aplikasi, Pak, nggak perlu antum catat. Antum rekam, terus antum upload di aplikasi-aplikasi itu. Ada yang gratis juga. Ya, terus itu ditranskrip nanti. Ditranskrip, antum kopas transkripnya, antum minta sama ChatGPT atau sama Perplexity atau Gemini, tolong ringkas. Oh, itu ringkasnya lebih bagus daripada yang antum catat, benar. Bahkan lebih pintar dari ana. Ana kalah angkat tangan ya. Gitu. Dan itu yang membuat banyak orang bahlul. Ya. Banyak orang jadi malas ke kajian, banyak anak muda jadi malas dengar dosennya. Dosen paling ini banyak sekarang kayak gitu. Daripada dengan dosen rekam aja. Ya, itu sekarang banyak kayak gitu. Jadi masih enggak terlatih. Bahkan zaman mungkin kalau bapak enggak pernah ngerasain itu. Karena zaman tahun 2011 pernah ada waktu itu di sesi ngajar English ya. Kursusan English. Anak capek, ini udah capek jauh datang ngajar English itu cuma 2 anak doang, anak SMA dua-duanya. Anak nyatet kan biasa kalau guru itu kan nyatet apa tugas buat PR, homework gitu kan. Itu di papan tulis. Kayak whiteboard gitu. Itu satu papan penuh tulisan anak. Dari awal sampai akhir si fulan Barokokok ini itu dia enggak nyatet. Selesai anak udah satu ginian, anak balik badan. Mister, misi kenapa? Kamu foto. Cekrek. Itu hancur hati anak tuh. Di foto, iya di foto kan buat homework, mister. Iya, you're right buat homework. Tapi, come on, kamu nggak nulis? Enggak, mister kan udah di foto kan gampang nanti kerjain di rumah. Oke. Itu, ya. Jadi mau serba instan kalau sekarang itu. Kalau itu untuk mendukung kemalasan enggak, tapi terusin aja Pak. Kalau misalnya nyatet tafadhol. Tapi kalau misalnya chattingan sama istri atau emak nanti dulu dah ya. Oke, kemudian. Jadi yang mujmal tadi diantaranya, yang mujmal atau global, materi global supaya kita beriman dan makin kuat imannya.
membaca ayat Allah, baik dengan hafalan, murajaah, tilawah, ya, atau dengerin, dan juga membaca hadis-hadis Nabi atau mendengarnya. Ini semua masuk misalnya dalam kajian, dengerin kajian, masuk semua. Pas lagi di perjalanan, pas lagi safar, masuk semua. Coba antum lagi safar, ngelihat pemandangan alam sambil ngelihat Al-Quran dan mengetahui maknanya. Atau mungkin nggak bisa lah, mungkin gitu, karena nggak paham maknanya. Atau antum dengerin kajian, Pak. Kajian Ustadz Fulan, atau Syekh Fulan, diterjemahin. Kemudian tadabbur, tafakur sambil melihat ciptaan Allah berupa alam yang terbuka seperti itu. Masya Allah, enak banget cuma. Ya, itu menguatkan iman. Kemudian di antara materi yang global untuk menguatkan iman, wa ta'ammul li ayatihil kauniyati ala ikhtilafi anwa'iha. Di antaranya adalah yaitu merenungi ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kuasa Allah di alam semesta ini dengan beragam jenisnya. Dengan beragam jenisnya ini di antara yang menguatkan iman. Ya, jadi ada ayat syari'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat syari'iyah itu Al-Quran dan hadis dan tema-tema yang berasal darinya, dari dalil-dalil itu, baik tema fikih, akidah, akhlak, dan seterusnya. Maka ini semua materi yang menguatkan iman dari segi ayat syari'iyah. Kemudian yang kedua ada ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kuasa Allah yang ada di semesta ini. Maka itu bab yang sangat-sangat luas, unlimited. Tidak terbatas, Pak. Benar, wallah tidak berbatas. Karena ilmu itu, ilmu duniawi itu belum semuanya itu teramu, teracik, belum semuanya jemaah. Dengan banyaknya cabang-cabang ilmu dunia, dari ilmu fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan masih banyak lagi cabang-cabang dari itu semua. Kita lihat ini kan nih, saya ngelihat itu daun-daun pada bergerak. Serem nggak Pak kira-kira? Coba, yang menggerakkannya siapa? Ya benar, Allah Ta'ala menjadikannya bergerak, betul. Itu secara tauhid, rububiyah, betul. Tapi coba itu secara fisika, secara sains, angin. Taib. Belakangan ini kan angin itu kenceng. Karena kadang naik motor hampir keikut sama angin. Iya. Tapi itu mendingan daripada anginnya ikut sama anak. Ayo. Nah, Sulaiman. Itu anaknya dia Sulaiman. Anaknya ini Sulaiman namanya. Nah, coba kita perhatikan belakangan ini, bulan Desember, akhir-akhir Desember, angin gede gitu kan. Kenceng, hujan kadang-kadang kenceng, kadang-kadang biasa, kadang-kadang gerimis doang. Terus dingin juga, Masya Allah. Itu semua ada sebabnya, selain tentu setelah Allah Ta'ala menciptakan semua kenyataan ini. Tapi ada sebabnya juga. Coba lihat, ana beberapa, mungkin sebulan lalu atau 3 pekan lalu, atau 2 pekan lalu, yang waktu ana izin nggak di sini, kalau nggak salah. Itu ana kan ke Karanganyar, karena bibi ana meninggal 2 pekan lalu kalau nggak salah, atau 3 pekan lalu. Itu kan di daerah Bubukitan, gunung Pak, kaki Gunung Lawu gitu ya. Itu angin anginnya Masya Allah. Ininya loh Pak, awannya tuh ajib banget. Itu clean banget, bersih banget. Langit itu bersih banget. Nggak kayak Bekasi. Ya, nggak kayak Jakarta Pusat gitu. Di era 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Itu kan kabut, banyak kabut. Atau kalau misalnya antum lewat Casablanca Pak. Casablanca kan itu antar gedung-gedung tuh. Itu kayaknya bakal hujan mulu kerasa, mendung terus. Padahal itu apa? Asap itu, gumpalan asap. Rusak itu, udah ya rusak itu. Cuaca ini lingkungannya rusak. Namun belakangan ini Anda kalau ngeliat di Bekasi ini, baru tadi kemarin ketika lagi cerah, itu cakep langitnya Pak. Nggak kayak beberapa tahun lalu. Berarti alhamdulillah. Dan seiring dengan itu udaranya juga enak gitu loh. Nah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita tuh kalau pikirkan, coba kita ngeliat gumpalan awan. Ada apa di sana? Cuman kumpulan air berupa gumpalan awan itu. Coba kita di sana coba. Aku pikiran nggak duduk gitu sana, Pak. Duduk gitu sana duduk. Ya jatuhlah duduk jatuh. Hah? Tapi kan itu kan awan itu kan keras. Disifati dalam Al-Quran awan itu keras sebenarnya.
Iya. Lah pesawat aja yang sampai sekian ton itu aja mengalami turbulence ketika menabrak awan. Dan itu bisa kencang juga itu. Itu bertonton itu bagaimana tuh betapa besarnya kamiah dan kuantitas hidrogen yang ada di awan itu. Nah, coba kita perhatikan itu semua. Itu kan semua kuasa Allah. Ketika kita di pesawat misalnya ngeliat ke jendela ketika lagi turbulence, itu kan lihat putih semuanya. Udah nggak ada apa-apa putih. Sekarang kebayang nggak jemaah sekalian rahimakumullah kalau misalnya ya itu kan di atas ya, belum sampai langit sebenarnya itu. Masih antara langit dan bumi masih situ. Ya. Bahkan kadang-kadang nih kita lagi di pesawat, di atas kita lihat jendela, ternyata di bawah tuh udah awan banyak. Kita udah berapa kilo dari awan itu sebenarnya. Sehingga jeda awan-awan itu luas banget sebenarnya itu. Kebayang nggak kalau kita nanti mati? Karena orang mukmin, orang beriman mati akan Allah Ta'ala naikkan nanti sampai bisa ke langit ke-7. Itu setelah kematiannya pas itu. Sebelum dia ke alam kuburnya. Coba kepikir nggak gitu? Kadang kita bisa mengintegrasikan ilmu tabi'ah, yaitu ilmu sains. Kemudian kita pikirkan ada konsekuensi syar'i atau tauhid di balik itu yang membuat kita merenung. Kalau kita di atas kayak gini, di awan-awan ini, kita di dalam pesawat, gimana ya kalau misalnya kita diangkat kemudian oleh malaikat penolong itu ya, awanul malaikatul awan yang bantuin malaikatul maut, dibawa ke atas, dikafanin dengan kafan versi gaib ini yang dalam hadis Nabi sebutkan. Kemudian ke langit pertama ditanya, siapa ini? Ternyata orang beriman, disebutkan nama yang julukan paling bagusnya di bumi dan nama bapak antum, nama bapak kita. Iya. Nah kalau misalnya julukan bagus antum siapa? Abu siapa gitu. Maka misalnya nama antum misalnya Gatot, tapi antum malu dengan nama Gatot itu, maka pakai Abu Rahmat misalnya. Abu Rahmat, maka pakai Abu Rahmat. Di sini Abu Rahmat, nama yang paling bagus disebut di dunia. Ya, bukan yang Gatot, bukan. Bin siapa? Bapaknya. Nanti itu diterima sampai langit ke-7. Nanti dibalikin ke alam kuburnya gitu. Itu coba berapa singkat sebenarnya itu. Allah jadikan singkat bisa. Tapi coba bayangkan ketika kita di atas itu. Kadang kita ngeliat bumi itu. Ngeliat bumi, itu udah kecil banget itu, apa pohon-pohon, udah sungai-sungai, kadang kita lihat dari kejauhan tuh kayak udah kayak lidi, apa kayak kecil banget kayak apa gitu. Ya. Padahal hakikatnya itu gede banget sungainya aslinya kalau di aslinya. Nah, coba bayangin bagaimana orang kafir. Kata dicabut nyawanya, betapa busuknya, buruknya, kafannya juga jelek, kemudian diangkat, di langit pertama ditolak. Maka kemudian dilempar, dan itu berupa ruh, dilempar. Itu gaib di alamnya, ya, di dalam ruh. Dilempar. Gimana coba? Dilempar sampai akhirnya ke area alam barzakhnya. Itu coba kita bayangkan, auzubillah min dzalik, kalau misal kita dilempar dalam keadaan kita nggak punya siapa-siapa lagi gitu itu. Nah inilah ta'ammul, yaitu merenungi tanda-tanda kuasa Allah di alam semesta ini dengan beragam jenisnya. Kalau misal kita angin-angin, masya Allah, secara ekologis, secara tabi'ah yaitu environment, lingkungan, itu semua sebenarnya tanda-tanda supaya kita ingat sama Allah. Seringkali syaitan itu mengelabuhi kita, bukannya ingat sama Allah, ingatnya sama setan. Contohnya di Indonesia ini, area-area yang natural, sangat eksotis, otentik, dan sangat indah atau beda sendiri, itu kalau di Indonesia kerap kali dinisbatkan kepada jin penunggu. Itu udah tuman itu Indonesia tuh. Ya. Angker, ada penunggunya, ada pohon beda dikit aja tuh. Udah. Ini ada penunggunya nih. Dia apa? Mama Gufron misalnya. Iya. Nah, curug ya. Air terjun ini ada ini.
Pantai selatan bagus indah, Nyer Cikidul ya. Ini Nyemblorong. Pohon pisang, banyak pisangnya pocong. Pohon beringin Golkar. Iya. Ntar banteng lagi. Nah, itu semua malah dialihkan ke mana? Malah ke setan. Itu keinginan setan. Supaya apa? Supaya kita tuh dialihkan enggak ke Allah. Orang-orang di desa mereka dalam melaksanakan pestanya, hajat mereka misalnya, enggak usah jauh diganceng. Diganceng misalnya. Kan ada pesta ganceng itu. Pesta apa, sedekah bumi. Udah tradisional tiap tahun kayak gitu. Tiap tahun selalu kayak gitu, ya. Dan di situ emang daerah Ganceng, Pondok Ranggon, Keranggan, dukun banyak, Pak. Masih banyak di situ mah. Iya. Lubang buaya aja dukunnya udah masuk lubang kali, jadi alhamdulillah aman. Udah jadi buaya. Alhamdulillah, itu bersyukur Pak di sini. Di sana itu masih dukun-dukun mah masih. Memang enggak kayak dulu gitu tampakin apa enggak, sekarang online dukunnya Pak. Mereka udah punya rekening. Kayak gamis, ada kayak gitu, ada. Coba mana yang pakai gamis ini? Lo kayak gamis. Enggak, bukan. Oh iya, belum ada minum ini. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, seger, masya Allah ini. Kemudian berikutnya, kok agak rasa bubur sumsum jadinya. Enak. Emang kok kopi yang berkelas itu ada taste antara kita masuk airnya sama aftermath-nya tuh ada istilah aftermath itu, setelah selesai itu ada sisa-sisa yang beda rasanya itu. Itu kopi berkelas. Iya. Kalau kopi nggak berkelas, habis gini batuk. Iya. Soalnya apa ampasnya di ini. Ya. Oke, waqad dikatakan sini wal hirsu ala ma'rifatil haqqi alladhi khuliqa lahul 'abd. Dan di antara yang memupuk atau menguatkan iman kita yaitu bersemangat mengetahui kebenaran yang karenanya hamba diciptakan. Apa maksudnya? Bersemangat untuk menggali ilmu tentang tauhid. Tauhid itulah kebenaran yang karena tauhid itulah kita itu diciptain. Ya, yaitu tauhid dan beribadah. Gimana cara yang bertauhid dan apa itu tauhid? Gimana cara bertauhid dan gimana cara ibadah supaya benar? Kita kan tujuan hidup kita untuk ibadah. Nah, ibadah itu harus bertauhid dan harus benar caranya. Harus bersemangat. Itu yang membuat kita beriman. Kalau kita nuntut ilmu nih, ngaji ya, tapi ngajinya bukan supaya ibadah kita benar, itu palsu itu. Pengajian palsu. Kayak banyak pengajian kayak gitu. Bahkan walaupun ngaji kitab, antum ngaji kitab cuman supaya khatamin kitab. Walaupun antum bawa kitab. Dulu banyak yang kayak gitu, Pak. Dulu banyak ngaji kitab di masjid-masjid kecil, ngaji kampung bahkan. Itu cuman supaya orang-orang tuh yang penting baca kitab pakai bahasa pegon atau pakai tulisan Arab pegon, ya. Dia Arab, hurufnya Arab, lafalnya Indo sebenarnya gitu. Melayu. Bagus sih, kalau mau belajar bagus, ngisi waktu. Cuman implementasinya itu enggak. Karena yang penting hatam atau belajar gitu. Jadi belajar ilmu agama itu bukan tujuannya supaya belajar, bukan. Tujuannya supaya ibadahnya benar. Niatannya lurus lillahi ta'ala sesuai sunnah Nabi, tauhid sama sunnah, itu tujuannya. Gitu. Itu tujuannya. Nah, orang-orang yang masih stuck di situ-situ aja harus move on sekarang tuh. Move on menuju kita ngaji tuh supaya benar enggak sih iman kita? Supaya benar enggak sih ibadah kita? Itu tujuannya. Kalau tujuannya supaya rame doang, ngumpul-ngumpul doang, itu sebenarnya kadang-kadang itu cuman apa ya? Itu kadang mereka gini nih. Kadang kita lihat tabligh akbar atau kajian-kajian yang besar yang pakai apa? Pakai kayak konser gitu, pakai
panggung, terus lampu-lampu kayak lampu sorot stadion gitu, ya. Nah jemaahnya dibiarin ngegelosok di rumput-rumput lapangan, di tikar gitu. Terus ini ustadznya atau kiainya atau habibnya, ini belakangnya banyak formasinya lagi, banyak kabinetnya tuh. Yang ceramah satu, kabinetnya 50. Iya. Atau tukang ketimpringan ada, tukang ketawa mendukung ada, supaya tersupport gitu. Karena lucu kalau ustadznya ini ngelawak, terus belakangnya diem semua, pasti belakangnya yang depan juga diem semua. Makanya ustadz kayak gini biasanya kalau ngelawak itu nengok ke belakang, nyari support supaya pada ikut ketawa. Ketawa dong, awas lu, gitu. Dalam hati, gitu kan? Enggak, itu salah satu ada ini psikologisnya, Pak. Ada penjelasan psikologisnya itu. Orang kalau bilang, betul nggak? Itu berarti dia membutuhkan validasi. Ya gitu. Membutuhkan validasi. Betul nggak? Betul. Keprok atuh. Nah itu butuh validasi itu kayak gitu-gitu. Iya. Itu ada penjelasan psikologisnya. Dan kerap kali yang kayak gini orang itu nggak yakin dengan omongannya sendiri dan nggak yakin bisa nguasain orang, tapi dia harus divalidasi sama orang lain. Tuh kayak gitu. Nah tujuannya ternyata bukan supaya kalian tuh harus jadi orang benar. Kita harus ke Allah. Kita harus ibadah dengan benar. Bukan itu tujuannya ternyata. Tujuannya hal-hal lain. Makanya jemaahnya gak maju-maju. Nggak ibadahnya nggak benar. Bahkan ada yang sampai tengah malam Isya aja belum sholat. Dari panitianya sampai audiensnya Isya belum sholat. Bilangnya jamaah takdim, jamaah takhir atau apa, padahal bukan musafir. Dan juga belum tentu sholat juga. Kemudian sampah berserakan di mana-mana. Itu banyak terjadi. Belum lagi parkiran, warga-warga dipaksa untuk lahan depan rumahnya itu jadi parkiran semua. Oh itu banyak itu. Coba tanya orang Kalibata. Ada orang Kalibata. Itu. Oh kalau udah haulan, oh itu Masya Allah. Itu. Semua gang-gang kecil aja itu penuh sama motor-motor dari makhluk-makhluk yang gak tahu orang mana tuh. Ini semua dipaksa untuk itu. Masa seperti ini sih supaya amalnya baik gitu loh. Ya. Nah, dikatakan di sini kemudian wal amalu bil haq, dan juga semangat untuk mengamalkan kebenaran itu. Itu membangun iman, menguatkan iman. Itu tujuannya kita ngaji. Pengen tahu yang mana yang benar dan pengen ngamalin kalau itu benar. Semua sebab ini kembali ke pokok agung ini, yaitu pokok yang global. Adapun pokok rinci, amal mufass amat tafsil. Adapun pokok rinci, maka iman itu bisa terhasilkan dan menguat dengan banyak hal yang insya Allah itu akan kita bahas pada waktunya nanti, insya Allah. Ya, pada nanti insya Allah setelah kita pulang. Bismillah. Ya. Nah kemudian ada penjelasan juga dari segi kepribadian manusiawi atau ilmu nafs yaitu ilmu kejiwaan, ilmu psikologi, bahwa manusia itu akan lebih kuat ketika eksistensi dia tuh punya kerangka makna dan tujuan. Manusia itu akan lebih kuat ketika eksistensi keberadaan dia itu punya tujuan, punya makna dan tujuan. Itu bakal lebih kuat dia untuk menjalaninya. Tapi kalau dia nggak tahu mau ngapain, tujuannya buat apa, itu lemah. Itu lemah. Jadi mengetahui tujuan diciptakan, ya itu dalam kaitannya dengan ilmu kejiwaan itu mengurangi existential anxiety namanya, yaitu kecemasan eksistensial. Jadi dirinya ada tapi cemas kalau misalnya hidupnya terasa random, nggak jelas. Orang hidupnya nggak jelas, nggak ada kegiatan, nggak ada tujuan, nggak ada apa. Itu sebenarnya ada kecemasan. Antum jangan kira orang yang nggak punya pekerjaan, gabut, nggak ngapa-ngapain,
Tuh orang antang-antang enggak. Orang itu kalau masih berakal, cemas dia sebenarnya. Orang ketika dia udah biasa kerja, terus abis itu tiba-tiba dia udah usia pensiun. Rata-rata apa gimana? Waktu awal pensiun Pak dulu. Masa sih seneng? Oh gitu ya? Enggak, seneng gini karena ada tujuan pasti. Seneng karena bisa ibadah, bisa. Nah tapi ada orang yang nggak seneng. Oh banyak yang nggak seneng Pak. Memang sih dapat biaya uang pensiun ada ya bagi yang dapat gitu. Post power syndrome yang sebelumnya dia itu banyak kegiatan, tiba-tiba di cut off semua itu. Iya, ya biasa punya anak buah ya. Terus kewenangannya hilang, dia kadang menyalurkan ke emosi ke hal-hal lain. Iya, bingung dia pas di rumah tuh bingung. Sehari-hari kemana-mana ke kantor gini, tiba-tiba di rumah sekarang bingung dia. Iya, makanya cepet suatu hati. Makanya kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian oleh keluarganya untuk diwadahkan, di apa gitu supaya dia ada kerjaan gitu. Itu kalau nggak digituin itu bisa bahaya untuk mentalnya. Itu nggak sedikit yang kejadian, ya. Nah, alhamdulillahnya kalau misalnya ternyata dia punya tujuan hidup. Nanti kalau saya pensiun, saya tinggal menikmati uang pensiun misalnya kalau dapat, dan kemudian saya akan beribadah, fokus sholat 5 waktu dan hunting kajian misalnya, atau mungkin saya menulis buku kalau memang dia edukatif ya, atau hal-hal lain saya punya planning. Nah, kalau ini kan dari pekerjaan yang ini ke pekerjaan berikutnya, ini insya Allah punya goal, punya tujuan, makanya kecemasannya itu nggak ada dia, malah seneng seperti kata Bapak. Iya, malah seneng. Tapi coba yang kaget dengan pensiunnya dia, bingung, ngomong karena bingung, akhirnya marah-marah, nggak jelas dan seterusnya. Ya makin ya tegang, stroke, udah selesai. Iya, nah ya jadi ketidakpengetahuan akan tujuan hidup itu menyebabkan yaitu existential anxiety, yaitu kecemasan yang berkaitan dengan kehadiran saya itu buat apa gitu. Saya buat apa di sini? Nah, ada dulu juga sampai lagu juga ada. Saya pengen ke dunia yang lain. Untuk apa aku kesini? Ya gitu lah. Biasanya tua-tua tahu tuh. Iya udah tahu, udah lama banget itu. Sampai bilang coba kalau saya punya sayap, saya bakal terbang, ya, ke dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Berarti ente cari mati dong, ya kan? Nyari dunia yang lain di mana? Alam jin, kan kayak gitu. Coba kalau misalnya dia tahu alam sini itu ada banyak kegiatan, insya Allah, gitu. Ya kita lanjut setelah azan, insya Allah taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasul. Hayya 'alas shalah. Hayya
La haula. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Allahumma rabbah Salatul qaimah. Juga kalau misalnya kita mentafakuri ayat-ayat syar'iyah, ada pembahasan yang penting Asmaul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu memiliki peran penting untuk membentuk karakter dan kepribadian beriman, untuk bisa melatih emosi kita, bahkan yang disebutkan regulasi emosi dengan merenungi asma dan sifat Allah. Jadi kita mengatur ritme emosi kita supaya tidak melampaui batas. Jadi emosi kita selalu proporsional sesuai dengan koridornya. Itu dengan kita itu mentafakuri atau merenungi nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Misal, di antara bentuk emosi yang salah itu putus asa sehingga melahirkan kemarahan, kebingungan, ketidakterarahan. Lalu kemudian berpikir tentang nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Penyayang, Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Ya. Lalu yang tadinya putus asa, dia pun punya harapan ke Allah. Nah, jadi emosinya stabil lagi. Contoh lain tentang nama Allah, misalnya dia ditimpa musibah. Lalu dia merasa kok ini musibah lama dan kenapa seperti ini ya Allah, gitu kan. Lalu dia teringat di antara nama Allah Ta'ala Al-Hakim, Maha Bijaksana, yang tadinya dia berprasangka buruk terhadap takdir Allah. Maka ketika dia memupuk keyakinan bahwasanya enggak mungkin Allah melakukan ini, pasti karena Allah Maha Bijak, pasti ada hikmah. Entah karena saya memang dulu punya dosa dan ini balasannya sehingga dosa saya terhapus, atau akan ada pahala yang diberikan kepada saya, atau derajat, atau saya akan dapat rewardnya nanti. Maka prasangka buruk sebelum dia mentadaburi nama Allah Al-Hakim, Al-Bijaksana, itu prasangka buruknya hilang, berganti dengan prasangkaan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dengan itu. Nah, itu membuat hidup kita tuh jadi terarah. Ya. Juga misalnya nama Allah Ta'ala Al-Latif, Maha lembut. Lembut di sini Allah Ta'ala menjawab doa-doa hambanya dari arah yang tidak disangka oleh mereka. Atau Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu walaupun sedetail apapun, Maha lembut. Atau bisa juga Allah Ta'ala Maha baik dan lembut dengan takdirnya kepada hamba-hambanya beriman. Ya, lembutnya Allah itu jangan dikiaskan dengan lembut kayak manusia lembut sama kucing itu. Enggak. Kayak manusia ngelus-ngelus kucing, iya itu lembut ya. Iya kulit bulunya lembut, lusanya lembut. Bukan gitu. Seorang bapak yang menghukum anaknya karena ketahuan main PS misalnya, atau ketahuan berantem sama teman,
Dihukum anaknya nggak dikasih jajan 2 minggu misalnya. Dulu kan gitu, kalau sekarang nggak bisa Pak. 2 minggu nggak jajan teh, kata bapaknya. Anaknya kan marah, anaknya terus kesel. Tapi bapak ini melatih supaya anak itu disiplin, jangan berantem, jadi dihukum. Guru atau bapak atau ibu yang menghukum anaknya dengan hukuman yang wajar ya, untuk memberikan efek jera pada anaknya, itu justru lebih lembut walaupun zahirnya kesannya keras dibandingkan orang tua atau guru yang apa aja lah, nggak apa-apa nak, sayang nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, namanya juga anak remaja, namanya juga kids zaman now. Nggak, itu malah nggak lembut Pak. Nggak, itu kelembutan itu bukan di yang kayak gitu, apa-apa dikasih. Maka nenek-nenek kepada cucunya kelihatannya lembut, tapi jahat sebenarnya. Kok kakek-kakek nggak jahat? Enggak, wahai para kakek ya, nggak jahat. Padahal bodoh amat soalnya, nggak jahat. Bukan jahat dalam maksud jahat di sini evil ya, bukan jahat kriminal, bukan jahat memang tendensinya memang pengen ngejahatin, bukan. Tapi ngebiarin tuh cucu mau apa terserah, ambil HP, ambil. Padahal tuh nenek nyuruh putrinya supaya jangan ngasih anak-anak HP, dikasih. Jangan minuman bergula, dikasih sama neneknya. Gitu loh. Ya. Tadi justru kelembutan itu kadang-kadang ada di hukuman yang wajar dan setimpal dengan tujuan yang baik. Allah Ta'ala itu kerap kali begitu pada hambanya yang dia cintai. Jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, kata Nabi SAW, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia, supaya nggak kena di akhirat. Maka kalau ada di antara kita ternyata punya kecacatan permanen, kekurangan permanen, penyakit permanen, entah karena sudah berusia atau sejak muda atau gimana, kalau kita kemudian mengingat nama Allah Al-Latif, maka menumbuhkan kepekaan kita kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah tuh maha lembut terhadap saya, maka dikasih kayak gini. Gitu jemaah. Itu jadi hidup kita tuh jadi apa? Ngerasa kalau kita tuh dilembutin oleh Allah dengan cara yang seolah-olah bagi orang awam ini kasar. Tapi inilah kelembutan Allah Ta'ala dengan caranya. Begitu. Dan kalau kita perhatikan, Pak Toto seperti mau nanya. Kalau gitu kita ke sesi tanya jawab. Ya Pak Toto ya, mau nanya Pak Toto? Oh enggak? Lagi seru-seru tiba-tiba langsung diarahin gitu ya Pak. Itu adalah bentuk kelembutan anak. Karena apa? Karena timernya bentar lagi. Kalau yang mau nanya silakan Pak Toto. Atau nggak jadi nanya nih gara-gara digituin. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak jadi nanya Pak Toto. Lo udah tak sediain loh inian, udah tak sediain waktunya. Nanya deh Ustaz. Nanya deh Ustaz. Nanya aja Pak. Fadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa ya Ustaz? Ya manusia ya, kita sebagai manusia itu kok sering nganggap kayak misalkan kita dapat musibah itu tuh jarang berpikir ini karena dosa-dosa kita gitu Ustaz. Dan hanya baru terjadi ya setelah ya kita ngaji gitu Ustaz. Nah maksudnya dan ini maksudnya tuh mayoritas kok nggak begitu gitu loh. Jadi artinya bahkan ya hatta yang sampai orang yang ya boleh katakan seorang bukan ulama tapi seorang ustadz pun bisa seperti yang barusan gitu. Itu apakah karena iman yang tadi Yazid wa yanqus atau apa? Ya, wa yakum jazakallah. Jadi pertanyaan bagus banget, Pak. Kenapa kok mindset umumnya orang ketika mendapatkan musibah itu enggak langsung memikirkan ini nih karena dosa saya, melainkan langsung mencari kambing hitam,
Atau langsung aja memvonis ini cuma ujian buat saya. Nah gitu ya. Ini pernah diomongin nama Zainuddin MZ dulu. Ya pernah. Kenapa begitu? Pertama, jauhnya dari tadabbur Al-Quran dan hadis. Karena dalam banyak ayat dan juga hadis, banyak ayat dan hadis itu mengaitkan musibah-musibah itu seringkali ke dosa-dosa. Itu beragam dari yang secara langsung Allah katakan ma'asabaka min musibatin faminallah, ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Dan juga kadang-kadang disebutkan bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu karena ulah tangan kalian dan Allah memaafkan yang banyak. Itu jelas. Atau secara tidak langsung, yaitu cerita-cerita tentang kaum-kaum para nabi zaman dahulu. Mereka dapat musibah itu selalu karena dosa mereka. Itu banyak banget di Al-Quran bukti-buktinya. Ini kalau enggak langsung kepikiran ke situ kalau musibah, ini menunjukkan satu, dia jarang mentadabburi Al-Quran dan juga hadis Nabi. Nah itu satu ya. Kedua, kalau emang pun misalnya dia ustadz, maka orientasi tauhidnya itu kurang dalam dakwahnya. Biasanya gitu. Walaupun dia ngisi kajian tentang tauhid, tapi penyakitnya di mana? Di niat dia. Dia ngapain ngisi kajian tauhid? Dia kenapa? Karena bisa aja seseorang banyak ngisi kajian tauhid supaya dibilang sebagai ustadz sunnah karena label sunnah lagi laku, label hijrah lagi laku, maka dia pakailah jubah itu. Bisa aja. Tapi hatinya tuh enggak ke Allah, enggak. Itu bisa seperti itu, Pak. Dan itu yang paling dahsyat, buruk sekali itu. Makanya ada apa-apa, dia ngerasa bukan salah dia. Dia ngerasa ini ujian ini. Dia enggak melihat dosa-dosanya. Enggak melihat hikmah Allah Azza wa Jalla. Ini berarti apa? Orientasi tauhidnya kurang. Atau mungkin yang ketiga, bukan ustadz atau siapa, pemahamannya tentang tauhid itu sangat kurang. Walaupun ada tapi kurang. Dan ini kebanyakan orang awam kayak gitu. Frame mindset dia tentang tauhid itu enggak tertata dengan baik. Makanya enggak langsung nyambung situ, enggak langsung nyambung. Mungkin ngajinya itu bukan tentang tauhid rata-rata. Ngaji yang lucu-lucuan, ngaji yang terlalu ringan-ringan ini itu tentang akhlak dan seterusnya. Nah, jadi pendidikannya kurang dari situ itu. Nah, adapun kalau diperhatikan jemaah sekalian, ya, dakwah yang memang ke tauhid, menyeru orang ke Allah, anti syirik, itu yang dengan sangat mudah menyadarkan kita bahwasanya banyak hal tuh salah kita sebenarnya awalnya. Kayak misalnya tentang kasus Sumatera ini misalnya. Simple sebenarnya. Ada faktor syariah, ada faktor kauniyah. Faktor syariah dosa, baik dosa pejabat daerah atau dosa orang lokal. Itu absolut itu. Karena dalam dalil-dalil ayat disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di surat Al-A'raf, di surat Al-Anfal juga ada. Allah tidak akan mengubah suatu kenikmatan pada suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah itu. Keadaan nikmat itu enggak bakal Allah ubah kecuali mereka sendiri yang menjadi penyebab itu. Itu satu udah jelas itu. Sebab syar'i. Tapi yang kayak gini banyak orang tersinggung jadinya. Banyak orang tersinggung. Nah, memang ada sebab kauni, sebab kesemestaan alamiah. Sebab kesemestaan ini terbagi menjadi dua, yaitu pure natural, dan yang kedua yaitu ulah tangan manusia, ya, yaitu perbuatan manusia. Natural, kalau natural ini ya mungkin ya erosi apa gitu kan, ya itu mah bisa dijelaskan secara sains. Tapi yang kedua ini bisa secara politik, bisa kecurangan dia, ya, ngebalak kayu ini itu, bisa ini. Tapi orang banyak fokusnya di mana? Sekarang nih tahun-tahun politik, atau politik terus ngomongnya di politik. Nah ini politik udah. Itu banyak orang di situ. Ini gara-gara inilah. Betul mungkin gara-gara ini. Tapi daripada kita nyari kambing hitam, mendingan ngaca ada kambing sendiri di situ. Dari kita yang salah, dosa kita. Itu lebih membuat lebih tenang dan lebih nyaman dan husnudzon sama Allah Azza wa Jalla.
Daripada kita harus nyalain orang terus yang kita juga nggak bakal dapat apa-apa dari orang ini. Akan ada Allah juga akan balas ke orang-orang ini, gitu udah. Kita koar-koar, capek. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Allah balaslah. Allah balas. Jadi kita ngaduin ke Allah, jangan ngaduin ke medsos. Capek ngadu ke medsos, cuman viral doang, statusnya belum sampai, bisa solusi belum sampai itu. Ya begitu cuma sekalian. Berarti ini memang harus tazkiyatun nufus. Dan orangnya harus didakwahi tauhid. Banyak dosa kita ini. Makanya apapun musibahnya sampai kata sebagian salaf, yaitu kalau misalnya saya melihat istri nggak bener nih, atau kendaraan kok mengadat, atau tikus masuk ke rumah saya, itu aja sampai dia kaitin ke dosa pribadinya. Ini gara-gara dosa saya nih. Sampai ada orang, saya sampai bertahun-tahun dihalangi dari qiyamul lail gara-gara ghibah atau suudzon pada seseorang. Tuh, sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Itu kok kita mau gitu salafus soleh. Tapi kalau kita mau ngikutin tren artis, tren politik, ya udah gitu-gitu aja kita cara berpikirnya. Jadi harus diubah nih melalui pengajian supaya kita tuh lebih tenang dalam menghadapi musibah dan tidak mencari kambing hitam walaupun memang kelihatan kambingnya, tapi boleh jadi nomor pertama penyebabnya itu ya kita sendiri masing-masing. Ya begitu. Wallahu alam. Ya kita cukup sampai sini insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.